Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sadam. Saya kuliah di Politeknik Setiwis Tegal. Saya ambil prodi manajemen bisnis Tegal. Saya kelas B21-2B. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 2. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 etika bisnis dan bab 4 kewirausahaan dan manajemen bisnis. Bab 3 etika bisnis. Pengertian etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Kenapa bisnis harus beretika? Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Mengapa bisnis harus etis? 1. Meningkatnya harapan publik. 2. Agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. 3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan pelaku bisnis yang lain. Kelima, perusahaan terhindar dari penyalahgunaan karyawan atau pesaing. Keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang terakhir, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena menjalankan bisnis tidak etis. Etika bisnis di berbagai fungsi perusahaan. 1. Bidang akuntansi. 2. Bidang keuangan. 3. Bidang produksi dan pemasaran. 4. Bidang teknologi informasi. Faktor-faktor mendorong timbulnya etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Keempat, pertentangan etika lintas budaya atau cross-cultural contradiction. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, menghindari sifat 5K, yaitu kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah, konsekuen dan konsisten, dan aturan main yang telah disepakati bersama, kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undang. Etika bisnis yang baik. Perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal pokok menurut Ricker of Georgi. 1. Produksi produk yang baik. 2. Manajemen yang baik. 3. Memiliki etika. Aspek pokok dari bisnis menjadi 3: sudut pandang ekonomis, sudut pandang moral, sudut pandang hukum. 3 aspek pokok dari bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis.
Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan menguntungkan tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Yang kedua, sudut pandang moral. Dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Yang ketiga, sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terkait dengan hukum dagang atau hukum bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktek hukum yang banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional, seperti etika. Hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika dalam persaingan bisnis. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis dan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari elemen-elemen pebisnis. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah merupakan suatu tindakan dengan melakukan sesuatu yang merugikan seseorang atau melanggar norma-norma kesusilaan. Ciri-ciri perilaku tidak etis. 1. Tidak dapat mengendalikan diri. 2. Kurangnya pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Menciptakan persaingan tidak sehat. 4. Hanya berpikir untuk diri sendiri. 5. Tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 6. Tidak jujur. Kesimpulan dari bab 3. A. Etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan. B. Etika bisnis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. C. Etika bisnis memiliki sanksi moral. Tanpa etika bisnis, ekonomi akan kacau. Kita lanjut bab 4. Kewirausahaan dan manajemen bisnis. Memahami kewirausahaan dan perannya bagi pengembangan usaha. Karakteristik wirausaha Don Linger 2003 bulan 5. 1. Kreativitas dan inovasi. 2. Pengumpulan sumber daya. Dan 3. Pendirian suatu organisasi ekonomi. Yang terakhir mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. 1. Kreativitas dan inovasi. Daya cipta atau kreativitas Mirror merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seorang wirausahawan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Inovasi yang dapat diterapkan dapat mencakup skumeter. Ada 5. 1. Penawaran produk atau jasa baru. 2. Penggunaan metode atau teknologi baru. 3. Menciptakan pasar sasaran yang baru. 4. Penggunaan sumber pasokan, bahan baku dan sumber daya lainnya yang baru. Yang terakhir menciptakan bentuk organisasi industri baru. Yang kedua, pengumpulan sumber daya, pendirian suatu organisasi ekonomi. Wirausahawan membentuk atau menggunakan organisasi ekonomi. Istilah organisasi ekonomi, economic organization, berarti suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan alokasi sumber daya yang langka.
organisasi ekonomi dapat mencakup perusahaan, unit bisnis dalam suatu grup perusahaan maupun jaringan berbagai organisasi independen bahan baku, modal, peralatan, dan manusia untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan kegiatan usaha. Mencegah keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi risiko dan ketidakpastian. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan usaha. Risiko lahir dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ciri-ciri entrepreneur venture, usaha yang dikembangkan wirausaha. Dwi Larso mengamat masalah kewirausahaan dari ITB. Berbagai wirausaha menjadi dua kategori. Yang pertama kategori necessity based entrepreneur, para wirausahawan yang melakukan aktivitas kegiatan usaha dan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya pedagang kaki lima, pedagang enceran keliling, dan lain-lain. Kedua, kategori opportunity based entrepreneur yang menjalankan usahanya berdasarkan peluang usaha dan mengembangkan usaha dengan menggunakan peluang usaha yang mereka miliki. Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha Siswono Yudo Husodo menjadi 5. Yang pertama, inovator. Perusahaan harus memiliki inovator yang mempunyai ide-ide yang mengembangkan perusahaan. Yang kedua, businessman. Perusahaan yang harus mempunyai jiwa businessman yang memiliki sense of businessman yang mampu menjermakan inovasi menjadi hak yang nyata dan menghasilkan profit. Yang ketiga, entrepreneur. Perusahaan harus mempunyai wirausahawan untuk mempunyai jiwa wirausahaan yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan. Yang keempat, manajer. Perusahaan harus memiliki manajer dengan terampil manajerial yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan. Yang terakhir, expert. Perusahaan harus memiliki tenaga ahli yang mempunyai keahlian yang mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dan berbagai segi keahlian. Tahap-tahap pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha. 2. Konsep usaha. 3. Menghitung kebutuhan investasi. Keempat, studi kelayakan usaha. Kelima, pengembangan rencana usaha. Keenam, implementasi rencana usaha dan penilaian usaha. Wirausahaan dan usaha kecil. Usaha kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Konsumen memperoleh produk-produk kebutuhan sehari-hari dari warung dan toko-toko sekitar rumahnya dan pada umumnya berbentuk usaha kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 9 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa kriteria yang dapat dikelompokkan sebagai usaha kecil menjadi 2. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 M. Faktor-faktor penyebab keberhasilan usaha kecil. Yang pertama, fleksibilitas usaha. 2. Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan. Ketiga, biaya tetap lebih murah. Yang terakhir, memiliki motivasi lebih besar. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha kecil. Kecerobohan. Memiliki perusahaan yang tercermin dari perilaku yang buruk, kesehatan yang buruk tersebut. Bencana seperti kebakaran, meninggalnya pemilik perusahaan, dan lain-lain. Penipuan seperti penggelapan uang perusahaan,
pembuatan laporan palsu, perjanjian yang salah. Faktor-faktor ekonomi seperti tingginya tingkat bunga, kehilangan pasar, masalah penjualan seperti kemampuan bersaing yang lemah, masalah persediaan barang, lokasi usaha yang kurang baik. Masalah biaya seperti tingginya biaya operasional perusahaan dibandingkan pesaing, besarnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan setiap bulan, jumlah modal kurang memadai. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.